Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami ingin selalu menyembah-Mu. Kami ingin selalu rindu di dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Kami selalu ingin menyembah Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa akan ada sesuatu yang terbuka dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hati kami itu dekat kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Suara-suara kemenangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Berikan salam pada kanan kirinya, bilang Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi. Gak ada orangnya ya. Haleluya, silakan duduk. Ibadah hari ini spesial karena kita streaming kemana-mana. Saya undang Magit berdiri sekali lagi, saya lupa. Saya undang Magit berdiri sekali lagi menghadap ke arah kamera. Kita sapa teman kita yang sedang live streaming sekarang dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Halo. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Hari ini kita dilayani langsung oleh Ibu Negara kita tercinta. Mari saya undang waktu dan tempat kepada Ibu Elvina Heharin untuk bisa membawakan firman ke depan sini. Iya, perenungan singkat hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh saya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Halo. Halo. Shalom. Ya, sing semangat ya. Hari ini sudah pada makan belum? Ada sukacita hari ini? Kita berkumpul ini. Aku cuman kepingin membagikan salah satu pengalaman dari kehidupanku yang mungkin bisa jadi berkat buat kalian anak-anak muda. Kalau aku basicnya bukan seperti papanya, bisa bawa firman, bisa begini, enggak. Tapi aku lebih ke, saya mau membagikan apa yang pernah saya alami dalam kehidupanku. Saat aku melaluinya, aku bertemu dengan banyak pengalaman-pengalaman yang menurut aku bahwa itu Tuhan sendiri yang mengajarkan itu bagi kehidupanku. Kalian mau denger enggak? Oke. Kalian tahu HP enggak? Pasti tahu dong. Pegang HP satu masing-masing ini, pernah pegang HP kan? Kira-kira kalau HP kita itu enggak ada wifi-nya, enggak ada yang bisa HP kita lakukan. Coba Rebecca jawab. Tanpa wifi, tanpa data, main game offline. Tapi kira-kira kamu bisa menjangkau banyak hal enggak kalau tanpa wifi sama data? Itu menggambarkan bahwa aku ini kayak HP, saya ini seperti HP. Saat aku enggak punya wifi, aku enggak punya data, aku enggak bisa melakukan apa-apa. Saat aku mengalami banyak hal dalam kehidupan, aku ini butuh terkoneksi sama Tuhan. Kita harus menyantolkan HP kita itu sama wifi, sama kayak hidup kita. Aku menyantolkan hidupku sama Tuhan. Dari aku mulai menyantolkan hidupku sama Tuhan, aku mulai belajar banyak hal. Dari situ Tuhan memperlihatkan bahwa aku ini tidak bisa apa-apa tanpa wifi itu. Hanya hal-hal kecil yang bisa aku lakukan dan itu tidak ada gunanya. Tapi saat aku menyantolkan HP-ku sama wifi, saya menyantolkan hidup saya sama Tuhan, aku bisa melakukan banyak hal dalam kehidupanku. Aku menghadapi banyak masalah dulu, aku menghadapi sendirian dengan kekuatanku. Dikit-dikit aku telepon papanya Tenten, papanya Titi.
Ya apa ini Pak? Aku gini. Aku telepon, aku mengeluh, aku menangis. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi hari-hari ini aku mulai belajar bahwa saat aku sudah punya wifi, aku bisa melakukan banyak hal. Dan aku bisa melihat dunia luar tuh di mana. Kehidupan tuh yang harus dihadapi itu bagaimana. Aku mulai melibatkan wifi itu dalam setiap pekerjaanku. Aku mau mengerjakan ini aku pakai wifi, aku mengerjakan ini aku pakai data. Aku mulai melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanku. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 28, apa Habel? Tolong dibaca. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Saatnya kita nyantolkan hidup kita sama Tuhan. Supaya kita bisa melakukan banyak hal. Saat kita tidak punya Tuhan, kita tidak punya batu penjuru, kita tidak punya pegangan, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada. Aku belajar mulai melakukan banyak hal, melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanku. Walaupun tetap jatuh bangun, tapi aku berusaha untuk tahu, untuk tanya sama Tuhan, Tuhan, ini kenapa? Itu kenapa? Akhirnya dari aku mulai melibatkan banyak hal, aku mulai melihat bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah saya terima ternyata. Dari aku dekat dengan Tuhan, aku mulai tahu sifatnya Tuhan bagaimana. Aku mulai tahu cara kerja Tuhan bagaimana. Aku mulai tahu bagaimana Tuhan ini memberkati hidup saya yang selama ini tidak pernah aku sadari. Kadang aku terlalu banyak mengeluh sampai aku lupa bahwa setiap hari itu berkat Tuhan itu masih ada dalam kehidupan saya. Saat aku mulai sadar, aku mulai merubah pemikiranku bahwa saat Tuhan memberkati hidup kita, yang kita lupa itu apa? Bersyukur. Dari hal-hal kecil yang dulu jatuh bangun seperti ini. Sekarang pun masih jatuh bangun. Tapi saat ini aku menghadapinya dengan sukacita. Aku mulai bersyukur. Aku mulai melihat banyak hal kebaikan dalam kehidupan saya. Saat aku bersyukur masalah yang gede sekalipun, aku masih tetap bisa mengucap syukur. Dan hari ini, hal yang aku terima dari perjalanan hidupku itu, hari-hari yang aku lalui saat ini penuh ucapan syukur yang pertama. Yang kedua, aku mulai bisa menaruh segala pengharapanku, segala dari apa yang aku pikirkan, pekerjaanku dan lain-lain, itu aku taruh di tangannya Tuhan. Mau berhasil, enggak berhasil, tapi aku taruh, aku kasih sama Tuhan 100%. Dan dari situ aku merasa hidup ini ternyata enteng juga ya. Hidup ini ternyata saat aku menyerahkan semuanya sama Tuhan tuh aku merasa bahwa oh ternyata hidup ini seindah itu. Kenapa dari dulu aku enggak tahu kalau hidup itu ternyata indah. Saat kita bisa mengucap syukur, saat kita bisa punya sukacita. Sekarang anak-anak muda di tempat ini, ya, mulai kecil kalian punya akar yang kuat, tahu bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana kalian bertumbuh, punya akar yang kuat, belajar untuk mengerti, mengenal siapa sih Yesus itu sebenarnya, siapa sih Yesus itu. Aku percaya kok, kalian ini adalah generasi yang diberkati Tuhan.
generasi-generasi yang memang sudah Tuhan setting. Supaya saat nanti kalian gede, saat nanti kalian menghadapi hidup, kalian mendengarkan hal-hal yang seperti ini, kalian bisa jadi tahu. Kalian bisa mengerti, oh ternyata menghadapi hidup itu harus begini. Menghadapi hidup itu harus begini. Gandol Yesus saja sudah luar biasa. Hidup jadi lebih enteng. Hidup lagi penuh juga jadi lebih penuh sukacita. Amin. Ngantuk. Sekarang gantian ya. Dari tadi aku kan sudah ngoceh ya kan. Sekarang aku mulai tanya. Satu persatu dari kalian. Aku mau tanya. Jawabannya. Siapa di tempat ini? Tua gapat. Ini semua ini 1000 orang di sini nih. 1000 orang di tribun ini. Saya mau tanya. Siapa yang besok hidupnya ini punya impian bahwa hidupku akan jadi hidup yang luar biasa? Hidupku ini adalah hidup yang seperti pohon di tepi aliran air yang tumbuhnya subur. Kena erosi air, akarnya tetap kuat. Siapa? Coba. Siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan besok kalau saya? Amin. Sekarang aku tanya. Dimulai dari siapa namanya? Kesha. Kasih nomornya. Apa-apa. Kita kan podcast ya. Seberapa Kesha mengenal Tuhan Yesus? Jawab aja spontan. Kesha sudah kenal Tuhan Yesus. Nah, seberapa Kesha mengenal Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan buat hidup kamu? Banyak. Banyak. Contohnya? SMP negeri. Kamu masuk SMP negeri, kamu merasa itu Tuhan Yesus yang tolong. Benar? Berarti itu mujizat dong. Iya. Amin. Amin. Gantian dong sebelahnya. Ih, Rebecca. Sekarang aku tanya sama Rebecca. Rebecca sudah kenal sama Tuhan Yesus. Rebecca ini adalah generasi muda sekarang ya. Ya. Tak harapkan di usia yang seperti ini kamu punya akar yang kuat supaya besok kamu bisa jadi pohon yang benar-benar kokoh. Rebecca sudah kenal sama Tuhan Yesus? Seberapa besar Tuhan Yesus itu ada dalam hidupmu? Besar banget. Besar banget. Contohnya, gambarkan coba. Coba digambarkan. Seberapa besar sih Tuhan Yesus itu dalam hidupmu? Seberapa mengerti kamu Tuhan Yesus itu dampaknya dalam hidupmu itu apa? Coba, seberapa besar? Saat waktu sedihnya Paul gara-gara gak keterima di negeri. Mungkin Tuhan kasih aku satu jalan. Kalau bahwa swasta itu gak terlalu buruk kok di negeri. Rebecca merasa itu pertolongan dari Tuhan? Iya. Pengertian dari Tuhan? Iya. Amin. Amin. Jessica. Halo Jessica. Jessica kenal sama Tuhan Yesus nah. Menurut Jessica Tuhan Yesus itu kayak apa? Tuhan Yesus itu seperti apa? Di gambaranmu itu Tuhan Yesus seperti apa? Saat kesusahan. Tolong saat kesusahan. Terus? Ya wes gini. Apa yang membuat Jessica itu bisa ngomong kalau Tuhan Yesus itu adalah penolong dalam kesusahan? Apa yang pernah Tuhan Yesus perbuat buat hidup kamu? Sampai kamu bisa ngomong kayak gitu.
memberi mama sehat, memberi mama cepat sembuh, supaya mama kamu melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan buat mama gitu Iya. maksudnya. Oke. Berarti Tuhan Yesus baik. Amin. Koko, Ya, seberapa Koko mengenal Tuhan Yesus? lebih Lebihnya tuh kayak apa? menyayang, mengerti. Bisa mengerti Koko, bisa sayang sama Koko, Ya, bisa apa lagi? mengerti perasaanku, mengerti doa-doaku, dan mengerti betapa besarnya Dia. Keren. Siapa namamu? Rival. Rival. Waduh, nama sing keren ya, kayak pemain bola ya. Faldo itu. Rival. Ya. Rival kenal Tuhan Yesus. Saya nggak bisa mengatakan kenal terlalu dalam karena saya termasuk orang yang bisa dibilang jarang gereja. Kenapa? Saya dibilang jarang gereja. Jarang ke gereja bukan berarti kamu enggak tahu siapa yang kamu sembah. Iya. Cuma saya nggak berani bilang kenal banget karena saya jarang gereja. Cuma saya tahu kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu Kuasa Tuhan itu nyata karena coba saya, buktikan apa Iya. coba. karena saya pernah mengalami suatu hal di ekonomi keluarga. Yes. Ekonomi keluarga itu sempat buntu-buntu banget, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bisa mengcover untuk ekonomi itu. Luar biasa dong. Contohnya dulu kan papa ngurus kapal swasta. Hmm. Nah pas zaman covid itu untuk kapal negerinya itu lagi kosong-kosong banget, kapal swasta juga lagi kosong. Nah kapal swasta ini kan nggak selalu datang ya, dia cuma beberapa kali, apalagi tempat tinggal saya di Nusa Tenggara Timur. Jauh ya? Pelosok, iya, di Sumba Timur, di pelosok Sumba. termasuk. Ya. Itu pas lagi covidnya sampai kosong banget, tiba-tiba ada info untuk kapal swasta, kapal semen lagi masuk gitu. Itu benar-benar rasa bersyukur banget. Dan Berarti itu tidak terjadi. perekonomian keluarga diselamatkan. Iya. Dan itu tidak terjadi cuma sekali, 2 kali. Berarti Jadi itu- Tuhan ada dalam kehidupanmu. Iya, Tuhan ada di kehidupanku. Kamu tahu kalau itu pertolongan dari Tuhan Yesus. Iya tahu. Saya yakin itu pertolongan dari Tuhan. Karena bukan suatu kebetulan. Kalau kebetulan pasti 1-2 kali aja. Cuma ini berulang-ulang kali. Terus kalau rival sudah tahu kalau itu pertolongan dari Tuhan Yesus, kira-kira apa yang mau rival kembalikan buat Tuhan? Saya mau kembalikan sesuai seperti dari gaji saya mungkin untuk walaupun kerja. Dari perpuluhan, saya juga mau mencoba untuk perlahan-lahan menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin, tepuk tangan. Keren. Youth H2O siap menerima kamu. Amin. Amin. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Welcome ya Ya. di Youth H2O. Amin. Wah, iki lakon iki. Tenten. Dari kecil Tenten sudah kenal Tuhan Yesus melalui papi kan? Seberapa besar Tuhan Yesus itu punya dampak dalam hidupmu? Ya sangat besar. Sampai saya diberikan kesempatannya untuk bekerja di luar. Kamu Ya. enggak nyangka ya? Iya nggak nyangka juga. Bahwa semuanya itu dibuat Tuhan tuh gampang sekali. Iya. Dengan keadaan yang bagaimanapun Tuhan itu tetap apa ya? Aku kalau ngelihat dari perjalanan hidupmu, dari kamu yang sendirian di sana sampai sekarang ada Nino di sana, menurut aku itu luar biasa banget. Luar biasa. Jadi Tenten cinta Tuhan Yesus. Keren. Nah ini yang paling bontot. Yang paling bontot ayo. Yang paling bontot tak kasih pertanyaan sing gampang. Ya. Titi. Tuhan Yesus pernah baik enggak sama Titi? Pernah. Contoh nih Ti, kasih kesaksian sedikit Ti. Apa Ti? 1-2 kata aja. Naik kelas
Titi bisa naik Saya kelas. kelas dari SD ke SMP. Keren. Jadi kita semua sekarang sudah tahu kan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Saat di umur-umur kalian pesan saya cuma satu. Berakarlah. Berakarlah yang kuat selagi kamu bisa. Karena nanti saat kamu tumbuh kamu butuh menjadi pohon yang sangat kuat. Sudah sekian saja ya pengalamanku. Tak kembalikan lagi ke HP. Terima kasih. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ayi Elvina dong. Siapa yang siap mendengarkan firman? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8 kita baca sama-sama satu. Udah ketemu? Oke, yang di depan ngamuk ngomong sabar ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ada mikrofonnya, Wilson baca. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berubah dipotongnya dan setiap ranting yang berubah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berubah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berubah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berubah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayo kita baca ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Di sini saya mau tanya, siapa yang HP-nya kalau sudah mau 100%, 100%, 1% dia panik? Ayo, siapa yang HP-nya sudah mau 100% lagi? Siapa yang HP-nya sudah mau 1% dia panik? Angkat tangan. Iki HP ini gak panik kabeh lek baterainya mau habis. Kono aja bocok ya. Oh iya, mate garek mate. Kita kalau bisa jadi orang sibuk ya, HP ini kalau sudah mau 1%, kita mesti panik. Apalagi kita di luar sana, kita enggak tahu mau kemana, kita enggak bisa beli apa-apa, dan demikian kondisi HP kita sudah mau 100%. So pasti kita panik. Kenapa panik? Karena kita tahu HP secanggih apapun akan tidak menjadi guna ketika kita tidak memiliki daya. Ketika HP tidak ada dayanya, dia tidak guna lagi. Celana kurang lunas. Nggak lempar. Sudah tidak berguna lagi, karena apa? Sudah mati, nggak bisa digunakan apa-apa. Sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang lebih berbahaya? HP mati atau iman kita yang mati? Duh. HP kita mati atau iman kita yang mati, mana yang berbahaya? Kenapa? Karena HP itu kalau mati masih bisa di-charge. Dan kalian tahu anak-anak muda sekarang ini kalau dia itu tidak sadar bahwa kehidupan rohaninya itu masih low battery. Apa maksudnya? Dia masih datang ke gereja, masih ikut pelayanan, masih ikut ayat, tapi hatinya dia jauh dari Tuhan. Dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Ayah Elvina tadi, dia belajar mengoneksikan dirinya kepada Tuhan. Ikut Tuhan itu siapa bilang gampang?
Ikut Tuhan tuh siapa bilang enak? Ikut Tuhan itu berat loh. Sungguhan. Ikut Tuhan tuh harus pikul salib. Lu tahu pikul salib itu apa? Pikul salib itu ketika kita disakiti kita masih bisa mengampuni. Pikul salib itu ketika kita menghadapi hidup yang berat kita masih bisa berkata Tuhan kau baik. Itu pikul salib. It's not easy when we follow Christ. Tidak gampang ikut Tuhan. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang bilang, oh melo Tuhanku, engkau iso dek surga kawin mbek bidadari. Gak apa-apa, saya tidak sebut mereknya. Ikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Tapi bedanya sekalipun kita melewati badai kehidupan yang deras, kita tahu siapa yang berjalan bersama kita di dalam badai itu. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam ayatnya. Poin yang pertama, catat baik-baik. Connected with God membuat hidup kita berbuah. Ayat yang kelima saya ingin baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang banter. Ayolah cari anakmu kaget sampean ya. Ayo 1, 2, 3. Amin. Di sini Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus tidak ngomong, kalau kamu rajin ke gereja, aku akan memberkati kamu. Yesus tidak ngomong, kalau kamu rajin pelayanan, aku akan memberkati kamu. Yesus tidak ngomong, kalau kamu hafal Alkitab, baru ku kasih buah kepadamu. Yesus tidak ngomong itu. Yesus ngomong simple. Kalau kamu tinggal di dalam aku. Kenapa? Karena buah bukan dihasilkan oleh usaha ranting. Buah dihasilkan karena ranting menerima kehidupan dari pokoknya. Begitu juga kita. Banyak dari kita berpikir aku harus berbuat sendiri. Aku harus kuat sendiri. Aku harus mengalahkan dosa sendiri. Kita tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Di luar Kristus kita nggak bisa apa-apa. Katakan amin. Katakan sama-sama. Di luar Yesus aku nggak bisa apa-apa. Kita bisa menjalani kehidupan seperti ini karena Yesus. Amin. Sekalipun kita berjalan di dalam masalah, kita akan tetap bisa tertawa karena apa? Ada. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena perubahan dalam diri kita itu bukan hasil kerja keras kita. Sekuat-kuat apapun kita berusaha untuk berubah, sekuat-kuat apapun kita untuk bisa keluar dari masalah sampai akhir-akhirnya ke Gunung Kawi, tetap gak akan pernah bisa sukses, tetap gak akan pernah bisa tenang. Karena apa? Tidak ada Kalau kita bisa tertawa itu semua karena kurang banter. Karena siapa? Tuhan siapa? Senggol kanan kirinya, kamu bisa tertawa karena Yesus. Kasih lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Contohnya apa? Berbuah itu contohnya apa? Kalau dulu misalnya kita gampang marah. Kalau dulu kita misalnya gampang sakit hati. Sekarang kita sudah bisa mengendalikan amarah kita. Sekarang kita sudah mulai bisa mengampuni. Sekarang kita mulai bisa bersyukur. Itu adalah buah perubahan dalam kehidupanmu. Itu adalah buah. Buah itu bukan berarti terkenal. Buah itu bukan berarti kaya. Buah adalah karakter Kristus mulai terlihat dalam kehidupan kita. Tadi Ayah Elvina sudah cerita, sekarang gantian saya yang cerita. Saya beritahu Anda, waktu saya SD dulu dan SMP itu saya orangnya itu pemarah sekali. Saya mulai berubah untuk bisa menjadi penyabar itu ketika usia saya masuk ke umur yang ke-16 tahun. Umur 16 tahun, bayangkan saya sesudah MPLS, saya sudah teman-teman dengan teman saya di kelas. Sungguhan, padahal itu bercandaan, tapi saya anggapnya serius. Itu di kelas pagi-pagi masih pukul 6 pagi, saya baru sampai kelas itu, dari belakang saya sudah dilempar helm. Wah, saya kan kaget. Kok lapo kok nyawat-nyawat aku helm? Kok apa kok gini? Saya enggak bisa diam. Saya ganti antem balik. Tapi ujung-ujungnya saya nangis. Karena kepala saya kena, ya ngeluh ya, aduh kebentuk. Saya nangis, saya pemarah sekali. Saya jahat sekali dulu. Sekalipun saya khotbah di depan, saya kalau ketemu orang saya tidak terimaan.
Saya marah-marah sama dia, saya tukaran sama dia. Bahkan akhirnya itu saya turun dari tangga itu ada tong sampah gede tak tendang. Glodak. Turun dari lantai 4 ke lantai 1. Glodak. Sampai saya dipanggil kepala sekolah. Apa itu kok tendang-tendang tong sampah, saya bilang. Saya tidak peduli dulu. Karena saya dulu orangnya pemarah. Tapi menginjak usia 17 tahun. Seperti saya dipanggil, ada suatu panggilan khusus di dalam hati saya. Dan saya rasa itu adalah buah dari Kristus. Sehingga saya mengenal Kristus. Dan sehingga saya berubah hari ini. Itu semua karena Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Kita tidak usah lama-lama ya, karena nanti kita akan doa sama-sama. Poin yang kedua, terkoneksi dengan Tuhan memberikan kekuatan saat badai datang. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, saya rindu Nathanael dari Taiwan membaca. Yesaya itu perjanjian lama ya? Alkitab ini apa ini? Oh ini. Yesaya pasal 40 ayat 31. Cek ya. Oke, ayo Tenten. 1, 2, 3. Gurung tak? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya beritahu ya, yang namanya masalah itu dalam kehidupan kita pasti ada. Mau itu masalah kecil, masalah besar, yang namanya masalah itu pasti ada. Nilai jelek, putus pacar, orang tua bermasalah. Bahkan sampai ekonomi tadi yang diceritakan oleh rival, itu pasti ada. Dan bahkan kita sampai bertanya-tanya, kenapa kok ini bisa terjadi pada kehidupanku? Apalagi aku sudah menyembah Tuhan, aku sudah datang ke gereja, aku sudah memuji namanya. Tapi kenapa kok masalah itu masih ada? Ada yang tahu? Tuhan ngetes kita. Gak salah, cuma benar. Tuhan memberikan kita sesuatu untuk melatih kita. Supaya kita bisa kuat menghadapi masalah itu. Tapi bedanya waktu kita menghadapi masalah, kita kan bisa tahu orang yang terkoneksi dengan Tuhan dengan orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan tidak mudah hancur. Sekalipun kepepet mentok, wes tidak tahu pintunya apa. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia akan tetap berharap Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Katakan dalam hatimu, Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya anak-anak SOG hari ini sudah terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Contohnya apa? Daniel. Kita lihat Daniel ya. Dia masuk ke gua singa. Namanya singa. Mau luwe gak luwe, ada mangsa pasti dicokot, dicaplok, dimaem. Gak mungkin misal rival tak cemplung no gua singa. Mustahil gak dimakan. Mustahil ya. Kalau daging ya kan balung tok. Tapi Daniel ini luar biasa. Ketika dia masuk ke gua singa, dia tetap tenang. Karena apa? Karena sebelum Daniel masuk gua singa, dia sudah terlebih dahulu masuk ke ruang doa. Dia sebelum masuk ke gua itu, dia terkoneksi di dalam Tuhan. Jadi meskipun dia masuk ke dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Sebab Tuhan ada bersama dengan dia. Amin. Kita masuk ke poin yang ketiga, terakhir. BW saya undang maju ke depan. Terkoneksi dengan Tuhan membuat kita peka mendengar suara Tuhan. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin mudah kita mengenali suara Tuhan. Misalnya kalau mama kita telepon, kamu kenal suara mamamu? Tidak kenal, coret dari kakak aja ya. Misalnya kita telepon, mamamu nomornya baru. Telepon kamu tidak kenal nomor itu. Tapi ketika kamu dengar suaranya, mama kamu panggil kamu apa? Ya apa suaranya? Ya apa Ai, bisa sebut Wewe? Nah, kamu kenal? Karena siapa? Nah, karena sudah gombol tiap hari, dia sudah terkoneksi dengan mamanya, otomatis dia kenal dengan mamanya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merindukan Tuhan, semakin kita sering membaca ini, kita akan tahu membedakan suara mana, suara Tuhan atau suara hati kita. Wewe sudah tahu suara mamanya, so pasti kalau kita sering baca Alkitab, kita sudah pasti tahu suara Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Saya berbicara kepada Anda semuanya, hari ini dunia berbicara sangat keras. Media sosial sudah mengirimkan cemooh-cemoohan yang akan merusak iman kita. Tapi saya percaya kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, hati kita akan terbuka. Mulai hari ini saya rindu untuk kita semua belajar terkoneksi dengan Tuhan dan menghasilkan buah. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam terang. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan. Tapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat masa depan yang cerah dan hidup kita akan berbuah bagi bangsa dan negara dan bagi keluarga kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ada satu hal yang luar biasa yang harus Anda tahu. Pertolongan Tuhan tidak akan mungkin tertinggal dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kasarannya kita bisa bilang, hidupku penuh masalah. Dari kecil aku tidak pernah hidup enak. Dari muda aku selalu hidup susah. Aku tidak pernah melihat kebosanan dalam kehidupanku. Tapi percayalah, tidak hari ini, suatu saat nanti, masa depan yang cerah itu, kalau kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, seperti ranting dalam buah anggur itu, kita akan melihat masa depan yang cerah. Haleluya. Mainkan. Siapa yang rindu di jamaah Tuhan hari ini, angkat tanganmu. Siapa yang rindu di jamaah Tuhan hari ini, angkat tanganmu. Yang depan ini gak rindu di jamaah Tuhan dah. Saya rindu hari ini kita menjadi anak muda yang sudah mulai bergantung dan menggantungkan diri kita 100% ke Tuhan. Karena Anda harus tahu, tanpa Tuhan, you and me tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan Anda dan saya seperti manusia yang tidak ada tujuan. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan berguna. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan. Tutup matamu. Tidak usah lihat kanan kiri. Tutup matamu. Just focus. Just focus to Jesus. Ambil waktumu untuk kita rasakan Tuhan. Ambil waktumu saja, rasakan Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Hatiku
luar kita baik-baik saja, dari luar kita feel oke, tapi kalau jujur hubungan kita sama Tuhan sudah sama kayak dulu. Kita sudah membiasakan doa seperti rutinitas, doa seperti hal-hal yang gak wajib kita lakukan. Kita sudah mulai mengikuti arus dunia, di mana media sosial lebih penting daripada Tuhan. Dengarkan ini. Jangan kita pulang dengan hati yang masih kotor. Mari kita pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tetap menantikan kuasa Tuhan dan terobosan. Ikuti kata-kata saya. Sentuh, pegang hatimu sama-sama. Pegang dadamu sama-sama. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku ingin kembali dekat kepadamu ya Bapa. Tuhan, aku ingin membangun kembali kehidupan doaku. Ubah hatiku Tuhan, supaya aku semakin merindukan Engkau, supaya aku semakin rindu dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Ubah aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jangan tutup, jangan buka mata. Kita nyanyikan sama-sama sekali lagi. Teman-teman boleh ikuti, boleh putar balik di dalam kursimu sana. Boleh putar balik di kursimu. Anda sujud, Anda doa pribadi pada Tuhan. Putar balik. Putar balik. Sujud. Ambil waktu. Sujud. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, minta pengampunan. Tiap apa yang kita lakukan, kita menyakiti hati Tuhan, minta pengampunan. Minta terobosan atas keluarga kita. Minta kesembuhan atas kehidupan kita. Minta pemulihan atas kehidupan kita. Tuhan masih mendengarkan doamu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Mulailah berdoa.
terkoneksi dengan Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang menjadi saksi dari acara hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kita 100% kepadamu. Kami mau menggantungkan hidup kita kepadamu ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa hari ini bagi Mangkok dan Timothy. Kiranya Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan, dan kejadian supranatural yang luar biasa yang Kau akan perbuat dalam keluarga Timothy. Kiranya apa yang menjadi doa kami kepada keluarga mereka Engkau akan dengarkan dan Engkau akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Timothy akan bisa beribadah di tempat ini lagi, dan emak-engkongnya akan beraktivitas seperti biasa lagi. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada diagnosa dokter. Akan ada terjadi sesuatu yang supernatural terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bekerjalah dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga jemaat SOG yang hadir pada hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan sanggup berjalan bersama dengan mereka. Sekalipun mereka berjalan dalam lembah kekelaman, mereka percaya mereka punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup memberikan terobosan bagi keluarga mereka. Bagi setiap keluarga yang di tempat ini, Tuhan berikan terobosan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan kehidupan yang luar biasa untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi kita akan pulang ke rumah masing-masing. Antarkan kita semua sampai rumah dengan selamat. Tidak akan roh satu pun. Lepaskan dari mara bahaya, kecelakaan, dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang kami tabur, kami percaya kami akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya berkat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus.